Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Saya Azkia Tunisa dengan NIM 119206615. Saya dari Pendidikan Biologi semester 5A. Saya di sini akan mempraktikumkan fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Sebelum mempraktikumkannya, saya terlebih dahulu ingin tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini mengukur kapasitas paru-paru. Kemudian di sini ada landasan teori, yaitu pernapasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernapasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama menurut Saktiono tahun 2004 halaman 100. Kemudian dalam respirasi terdapat dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Menurut Isnaini tahun 2006 halaman 191, respirasi eksternal bisa dikatakan semadangan dengan bernapas, sedangkan respirasi internal atau respirasi seluler ialah proses penggunaan oksigen oleh sel tubuh dan pembuangan zat sisa metabolisme sel yang berupa CO2. Dan besarnya volume udara pernapasan berbeda tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernapas, dan kondisi kesehatan seseorang. Lalu volume udara pada paru-paru ini terdiri atas volume tidal, volume pernapasan simpanan, volume udara keluar simpanan, dan volume residu. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini adanya gelas ukur, galon, selang akuarium ukuran 60 cm, dan baskom, dan juga alat tulis. Di sini adanya langkah kerja. Yang pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir 5 liter air ke dalam botol atau galon secangkir demi secangkir. Lalu gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Dan kedua, isi baskom dengan air hingga setengahnya, lantas letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Kemudian masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Lalu ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Dan yang kelima, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan dalam galon. Kemudian yang keenam, perkirakan volume sampai tanda-tanda sampai mendekati seperempat galon. Kemudian catat hasil akhirnya pada tabel. Dan yang terakhir, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut kalian langkah yang kedua sampai 5.
Kemudian di sini ada hasil praktikum saya terlebih dahulu, yaitu menggunakan data diri saya sendiri. Di sini nama Azkia Tunisa, tinggi badan 144 cm, berat badan 50 kg, dan kapasitas paru-paru sebelum lari 4.300 ml dan sesudah lari 4.500 ml. Kemudian di sini ada pembahasan. Dalam praktikum kali ini dilakukan 2 percobaan, yaitu mengukur kapasitas paru-paru pada sebelum lari dan sesudah lari selama 2 menit. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, percobaan pertama menghasilkan volume sebesar 4.300 ml. Selanjutnya setelah lari selama 2 menit volumenya menjadi 4.500 ml. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya volume udara pernapasan bergantung pada aktivitas, berat tubuh, posisi tubuh, dan kadar oksigen yang ada di lingkungan tersebut. Dan di sini ada soal dan soal. Yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Yaitu jawabannya, menurut Tambayong tahun 2001 disebutkan bahwa kapasitas paru-paru pada pria lebih besar, yaitu 4,8 liter dibandingkan pada wanita, yaitu 3,1 liter. Karena frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas, berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Kemudian soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Yaitu jawabannya, kapasitas paru-paru pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor. Misalnya jenis kelamin, usia, posisi tubuh, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik, dan juga tinggi dan berat badan, dan riwayat penyakit paru-paru. Yaitu yang jenis kelamin, kapasitas vital paru-paru berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Kapasitas paru-paru pada wanita sekitar 20-25% lebih kecil daripada pria. Hal ini disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobinnya, luas permukaan tubuhnya. Dan pada usia, daya tahan kardioorpresasi meningkatkan dari masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada usia 19-21 tahun. Setelah itu, fungsinya akan menurun sering bertambahnya usia, apalagi dengan situasi lingkungan yang buruk akan memungkinkan terkenanya penyakit paru-paru yang dapat merusak fungsi paru. Kemudian pada posisi tubuh, kapasitas paru-paru akan menurun pada posisi duduk dan saat berdiri akan meningkatkan. Hal ini disebabkan oleh abdomen yang menekankan ke atas melawan diafragma pada posisi berbaring dan peringkatan volume darah pada posisi berbaring yang berhubungan dengan pengecilan ruangan yang tersedia untuk udara dalam paru-paru. Kemudian pada aktivitas fisik, kebiasaan olahraga berhubungan dengan kapasitas paru-paru, yakni terlatihnya otot pernapasan. Sehingga dengan kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik yang berat dapat membuat kapasitas vital paru meningkat. Kemudian pada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok atau gaya hidup yang tidak sehat dapat menimbulkan penyempitan pembuluh darah sehingga mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Kebiasaan merokok menimbulkan gangguan ventilasi paru-paru sehingga menyebabkan iritasi dan sekresi mukus berlebihan di dalam bronkus. Kemudian pada tinggi dan berat badan. Rasio antara berat badan dan tinggi badan yang diukur dari ujung rambut sampai ujung kaki atau IMT dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru. Seseorang dapat kategori kurus dan tinggi, biasanya kapasitas paru-parunya lebih dari orang yang gemuk dan pendek. Oleh karena itu, pentingnya bagi seseorang mempertahankan atau menjaga berat badan idealnya. Kemudian pada riwayat penyakit paru-paru. Riwayat penyakit paru-paru ini memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru-paru. Hal ini disebabkan karena pembentukan jaringan fibrosis yang tidak elatis akibat penyakit paru-paru ini, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Dan di sini ada soal yang volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung. Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya, volume paru-paru sebelum lari adalah 4.300 ml
dan sesudah lari adalah 4.500 ml. Karena ketika seorang tidak melakukan olahraga aerobik atau lari, maka kapasitas vital akan menurun. Walaupun pada rentang usia 20-30 tahun adalah kapasitas vital paling tinggi yang didapatkan apabila tidak berolahraga, maka elastisnya paru-paru ini juga akan menurun. Menurut Warga Negara tahun 2015 halaman 97, olahraga akan menyebabkan daya tahan dan kekuatan otot pernapasan meningkatkan sehingga kemampuan mengembangkan paru-paru bertambah. Selain itu, olahraga akan mengakibatkan peningkatan kemampuan otot pernapasan untuk mengatasi resistensi aliran udara pernapasan. Hal ini mengakibatkan ketingkatan volume udara. Kemudian di sini ada soal nomor 4, yaitu apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan. Jawabannya yang pertama, udara tidal. Udara tidal adalah udara yang dikeluarkan dan masuk pada saat pernapasan normal yang besarnya lebih kurang 1.500 ml. Dan yang kedua, volume udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas. Ekspirasi biasanya lebih kurang 1.500 ml. Kemudian yang ketiga, volume komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi, biasanya yang besarnya lebih kurang 1.500 ml. Dan yang keempat, kapasitas vital, yaitu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Price dalam Adin tahun 2011 bahwa kapasitas vital paru-paru diartikan sebagai besarnya volume udara yang diperoleh tubuh dari atmosfer pada saat sedang berinspirasi menarik napas, serta dibandingkan dengan sejumlah udara yang dikeluarkan pada saat ekspirasi atau mengeluarkan napas. Kesimpulan dari praktikum ini, konsumsi oksigen pada setiap orang akan berbeda, tergantung pada aktivitas, jenis kelamin, usia, ukuran tubuh, dan juga suhu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.